Sangat penting. Kita menantangnya habis. Langsung. Ini nanti coba ngeliatnya. Masuk ekon kan ya? Dulu. Kita menantangnya. Nanti yang bisanya ada bu. Bisanya aja. Airnya Airnya. di ember. Ya tadi udah dimatiin, udah nyalain. Mau dinyalain lagi tuh bu? Iya kayaknya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Japulalor, Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya melakukan diseminasi atau pembahasan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya harap Ibu dan Bapak Guru, juga Ibu Kepala Sekolah, kedepannya bisa terus mendukung saya untuk melakukan aksi nyata yang lainnya. Baik Ibu dan Bapak, kita mulai saja tentang diseminasi penyebaran dan pemahaman serta penerapan budaya positif. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan menggurui, tetapi saya hanya ingin melakukan pengibasan tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita menginjak ke slide yang berikutnya, Bapak dan Ibu mungkin tadi sedang mengajar ya dari pagi sampai siang dengan berbagai kekesalan terhadap anak-anak dengan segala tingkah lakunya. Sekarang saya mau ajak Ibu dan Bapak senyum dulu. Silakan Ibu dan Bapak berhadapan-hadapan, saling berhadapan berdua. Ya. Bu Reka dengan Bu Nur, Bu Siti dengan Pak Rido. Nggak ada lawan ya? Kalau begitu, Bu Siti dengan Pak Rido biar mereka gaya saya. Siap Pak Ahmad dengan Pak Ahmad. Ayo berhadapan-hadapan. Tatap mata saya. Ajak senyum. Ajak senyum. Nah, senyum, keluarkan. Senyum, keluarkan urat dengan senyum. 1, 2, 3. Toel pipinya. Oke. Sudah cukup ya, alhamdulillah sudah bahagia. Bapak dan Ibu, kenapa Bapak dan Ibu saya suruh ajak senyum dulu? Karena begini Bapak, anak-anak pun kalau belajar dia membawa tekanan segala masalah dari rumah dan tekanan dirinya sendiri. Di sekolah tidak kita ajak senyum, bagaimana pembelajaran akan masuk? Jadi yang terpenting adalah bahagia dulu, seperti motonya Bapak Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dalam pendidikan. Oke? Sebelum kita lanjut, kita adakan kesepakatan forum diseminasi ini.
rapi dan sopan. Ibu dan Bapak terima kasih sudah memakai pakaian rapi dan sopan. Kemudian boleh makan minum dengan tenang. Makanannya belum ada, adanya di kantor. Dan mengangkat tangan bila hendak berpendapat. Apakah ada yang mau berpendapat lagi? Silakan, kesepakatan. Silakan. Kalau tidak ada, mau saya lanjutkan. Ada? Supaya forum diseminasi ini berjalan dengan baik. Sudah. Oke. Kalau sudah, ya. Baik Bapak dan Ibu, hal yang melatar belakangi saya melakukan pembahasan terhadap sekolah mengenai budaya positif adalah bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara kita guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, murid tidak suka dengan adanya peraturan. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri sendiri. Yang keempat, budaya positif itu di sekolah sangat penting dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter murid. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sehingga siswa bisa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dirinya sendiri tanpa harus kita paksa, sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak, tujuan pendidikan di sini disebutkan bahwa menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Anak-anak kita sejak lahir dia sudah membawa kodratnya. Dia bukan kertas kosong loh Bapak dan Ibu. Anak ketika lahir dia sudah ada garis-garis kehidupan. Hanya masih samar. Bahkan kita sering menganggapnya bahwa anak itu adalah kertas kosong. Jadi kita tidak mencolek-coleknya semau kita. Itu tidak. Yang sebetulnya adalah bahwa anak sudah mempunyai kodratnya yang masih sama. Disinilah tugas kita sebagai guru, bukan menyamakan, tetapi lebih menegaskan garis-garis yang ada pada anak dengan cara apa? Menuntut kodratnya, baik kodrat lahiriah yang dia miliki dan kodrat zaman, sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi sekarang. Sehingga nantinya anak-anak itu akan tumbuh karakter-karakternya yang lebih positif sesuai dengan tujuan pendidikan kita, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Next. Tujuan mewujudkan budaya positif di sekolah yaitu adalah satu, membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Jadi nanti Ibu dan Bapak setelah diseminasi ini, silakan Bapak dan Ibu nanti mempraktekkan di kelasnya masing-masing untuk membentuk keyakinan kelas. Sebelum saya lanjut, adakah yang bisa mendefinisikan apa itu keyakinan kelas? Maka silakan Bapak dan Ibu. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa kita memakainya keyakinan kelas? Silakan menurut
Mungkin karena berdasarkan tadi kalau pakai kata peraturan, kalau anak melanggar peraturan itu kan mereka tidak suka. Jadi kita ubah menjadi membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebenarnya seperti itu alasannya. Iya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Betul, Bapak dan Ibu ya. Secara tadi di awal sudah dijelaskan bahwa anak itu tidak suka dengan peraturan. Kenapa? Karena dia sudah tahu konsekuensinya kalau dia melanggar, pasti dia akan mendapatkan hukuman, sanksi. Yang sanksi itu mau tidak mau itu akan dia lakukan, walaupun terkadang sanksi yang dia dapatkan justru akan membuat dia merasa sakit hati, dendam, melaksanakan dengan ikhlas. Nah itu makanya kita rubah dengan keyakinan kelas. Jadi di sini kita melakukan pembiasaan positif yang nantinya akan diyakini oleh anak-anak bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang baik dan akan menimbulkan hal positif baik sekarang maupun di masa depannya, dan dia mau melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas itu dengan motivasi yang tumbuh dari hatinya sendiri, Bapak dan Ibu. Begitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah menentukan motivasi internal. Sudah jelas tadi sudah saya terangkan melalui penerapan disiplin positif. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau kita melakukan pembiasaan terhadap anak hal-hal yang positif, maka dengan sendirinya itu akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Baik untuk dirinya, untuk lingkungan di rumah maupun di sekolah. Kemudian mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Di sini yang dimaksud posisi kontrol itu kita, Bapak dan Ibu, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, ya. Dengan tujuan mewujudkan pola positif itu kita belajar mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekolah. Nanti untuk segitiga restitusi akan kita bahas di akhir. Ya. Oke. Saya tanya lagi pada Bapak dan Ibu. Apa sih budaya positif itu? Apa itu budaya positif, Bapak dan Ibu? Barangkali ada Bapak dan Ibu yang bisa menginterpretasikan. Ya, budaya positif adalah tindakan atau pembiasaan positif yang bernilai nilai-nilai kebajikan yang bisa menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu, tentunya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya sekolah. Nah, budaya positif yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan adalah dengan menerapkan konsep inti budaya positif, yaitu satu, pembelajaran paradigma baru. Kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, keyakinan sekolah atau kelas.
Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol restitusi. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Ketujuh konsep ini nantinya akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita ke pembelajaran paradigma baru. Barangkali Bapak dan Ibu sudah tahu apa sih yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru? Iya, di sini silakan. Pembelajaran dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangannya, sudah seperti itu Bu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Betul, baik, terima kasih Bu Retno. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Berdiferensiasi. Apa berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu pembelajaran yang didasarkan atas kebutuhan murid. Mungkin Bapak dan Ibu tahu lah ya, di kelas 30 murid satu kelas dengan berbagai sikap, tingkah laku, latar belakang, tingkat kognitivitas yang berbeda. Nah, disinilah peran kita sebagai guru untuk berubah lebih baik dalam memberikan rancangan pembelajaran kepada murid dengan mempersembahkan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Di sini nanti ada strateginya yang harus dilakukan bagaimana. Kemudian 3 prinsipnya apa saja? Ya. Barangkali ada yang tahu Ibu 3 prinsip pembelajaran berdiferensiasi? Satu prinsipnya kesiapan murid. Kesiapan murid harus kita lihat. Biasanya dari kesiapan itu kita melakukan tes awal ya Bu ya, yang biasanya Ibu Bapak melakukan tes awal itu tes diagnostik. Nah, hal itu untuk mengetahui kebutuhan siswa Bu sebetulnya. Kemudian konten yang kita persembahkan seperti apa sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga yaitu produk atau hasil dari kegiatan yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Lanjut, nah ini 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak guru tentunya sudah hafal ya. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kaitannya dengan pembiasaan budaya positif di sini adalah perlu adanya di sekolah kita itu melakukan pembiasaan-pembiasaan yang bisa memunculkan nilai-nilai beriman dan bertakwa. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada pembiasaan mengaji dan hafalan surat pendek ya Pak Ahmad ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter siswa supaya beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Mungkin nanti kedepannya bisa ditingkatkan lagi, yaitu dengan bergiliran melaksanakan sholat, entah sholat duhur atau sholat duha berjamaah. Silakan diatur bergiliran kelasnya. Kemudian
perubahan yang terjadi di dunia ini dan anak bisa memfilternya guna mencapai perkembangan karakter dia. Kemudian mandiri. Mandiri di sini diharapkan siswa bisa secara mandiri melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru secara bertanggung jawab tanpa harus diuprak-uprak, dipaksa. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis, ada yang bisa mengartikan? Mangga Bapak dan Ibu. Pak Umar? Kritis. Ya. Jadi siswa itu tidak hanya dia mau menerima penjelasan dari guru, jadi dia tuh mau bisa menghitungkan, mencari tahu, kemudian menjelaskan tentang apa yang guru terangkan, kemudian dia bisa menghitungkannya lagi. Ya. Ada yang bisa melengkapi? Betul. Bernalar kritis berarti siswa atau murid itu Yang tidak menerima, jadi dia bisa tidak hanya menerima pembelajaran dari guru, tetapi dia ingin mengeksplor dirinya terhadap sesuatu yang dia rasa perlu solusi atau masalah harus ditemukan jawabannya, begitu ya, Pak Oman? Betul. Terima kasih. Kemudian kreatif di sini murid diharapkan punya nilai kreatif yang bisa membantu dirinya untuk bersaing di masa depan, ya, baik dalam pembelajaran maupun kreativitas di luar pembelajaran. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong ini sudah menjadi akar budaya bangsa Indonesia. Di sini kita sebagai guru harus bisa menuntun murid mempunyai jiwa gotong royong, di mana murid itu harus merasa senasib dan sepenanggungan, berkolaborasi, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah semampu dia yang bisa lakukan. Oke, baik, kita sampai ke disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menumbuhkan yang didorong dalam diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa hukuman atau hadiah. Anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Jadi dengan melakukan disiplin positif ini diharapkan kita bisa menuntun anak untuk melakukan kegiatan disiplin positif dengan tidak terpaksa, karena saya kalau melakukan ini pasti dikasih hadiah sama Bu Retno. Saya kalau melakukan ini dikasih reward apa sama Bu Lela. Berarti motivasinya tidak lahir secara intrinsik karena keyakinannya, tetapi melaksanakan karena ada rasa takut dan harapan untuk dipuji. Ya. Yang kedua, disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Sudah jelas, saya kira kalau disiplin positif sudah tercipta dalam diri anak, nah, maka tujuan
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak itu akan tercipta secara mandiri. Kemudian yang ketiga, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, sehingga murid dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ibu dan bapak, jangankan murid, kita juga melakukan pembiasaan disiplin positif tentu saja berdasarkan motivasi perilaku manusia. Betul tidak? Mungkin kita juga pernah secara tidak sadar melakukan pembiasaan positif hanya karena supaya kita dipuji. Mungkin pernah. Sering. Cari muka. Nah, sekarang menurut Diane Goshen bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini kelihatannya melakukan pembiasaan itu seolah-olah dengan terpaksa supaya tidak dihukum. Betul tidak, Bapak Ibu? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kita sering melakukan hal-hal seperti ini supaya dapat penghargaan, rajin, ke kelas rajin, supaya dapat penghargaan. Tetapi sebaiknya hal-hal yang demikian itu kita lakukan lahir dari jiwa kita sendiri. Kemudian ada juga motivasi manusia melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya menolong si A supaya dikasih imbalan 1 juta. Padahal si A yang ditolong itu susah banget hidupnya. Nah, itu motivasi yang ketiga. Ya, lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi sudah ada yang berpendapat ya, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ibu dan Bapak, sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas? Sudah ada? Ya sama itu sih kan sepakati. Nah, kalau keyakinan sama kesepakatan itu beda apa sama? Nah, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, akhirnya kita menyepakatinya dengan siswa untuk bersama-sama menjalankan. Tidak. Prosesnya adalah keyakinan dulu. Setelah disepakati bersama-sama, jadikan itu kesepakatan. Tetapi nanti di kelas pakainya ini, Bu, keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, Bapak dan Ibu, kita sebagai guru itu
menuntun, kemudian setelah membuat beberapa keyakinan kelas, baru kita lakukan kesepakatan antara guru dan murid. Membuat keyakinan kelas harus menggunakan kalimat yang positif dan bukan berbentuk larangan. Jadi begini Ibu Bapak, kalau peraturan biasanya jangan membuang sampah sembarangan, jangan ribut, dirubah menggunakan kalimat positif menjadi menjaga kebersihan. Jadi kalau sudah menjaga kebersihan itu meluas, bukan hanya konteksnya sampah. Betul tidak Bapak dan Ibu? Nah, dari situ nanti anak dibuat keyakinan dalam dirinya bahwa kita harus menjaga kebersihan apapun bentuknya, tidak melulu pada sampah. Seperti contohnya begini, Ibu dan Bapak kalau naik motor menggunakan helm, kira-kira alasannya untuk apa? Coba, ada yang keamanan, supaya tidak ditilang, apalagi Menghindari panas. menghindari panas, barangkali meleleh. Betul. Ada lagi? Nah, yang lebih utama adalah keselamatan. Keselamatan bukannya Betul. Jadi itu nilai keyakinan dalam dirinya berarti bukan karena takut ditilang, bukan karena tadi apa Bu Dara? Untuk keamanan, betul, itu semua betul. Tetapi lebih kepada keselamatan. Begitu. Kemudian biasanya anak-anak peraturannya jangan ribut di kelas. Kita rubah menjadi kata yang lebih positif, yaitu kira-kira apa Bapak dan Ibu? Bagus, bisa. Ada lagi? Menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Itu lebih mengena pada keyakinan murid. Ya Pak ya. Jadi jangan menggunakan kalimat larangan. Dilarang merokok, dilarang membuang sampah. Harus kita ubah menjadi keyakinan kelas budaya positif dengan menggunakan kalimat yang positif. Nah, ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas. Nih, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Berarti anak-anak akan meyakini bahwa kita harus hadir tepat waktu. Selalu mendengarkan ketika orang berbicara. Jangan bahasanya jangan ribut, tetapi mendengarkan ketika orang berbicara. Di sini nanti di dalam dirinya akan timbul keyakinan bahwa kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Oke, saya percaya Bapak dan Ibu mungkin sedang membuat keyakinan kelas lebih bagus dari ini. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Apa sih Ibu kebutuhan dasar manusia apa saja? Kita apa saja nih kebutuhan dasarnya? Makan, betul. Apalagi? Rasa nyaman. Nah, rasa nyaman, betul. Apalagi Pak? Shopping, betul. Betul. Sandung. Apa itu sandung? Nyandi. Oh, nyandi. Artinya apa ya? Kasih sayang ya barangkali. Ya. Oke, betul.
sesuatu apapun yang kita lakukan itu adalah sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia itu sendiri. Betul tidak? Ibu di rumah menyediakan kopi pagi-pagi buat suami. Silakan Mas. Kebutuhan dasarnya apa? Supaya disayang disayang itu kebutuhan dasar loh. Betul nggak Bu Silvi? Ya. Suami memberikan nafkah lahir batin kepada istri itu kebutuhan dasar supaya ada rasa pengakuan, rasa saling dicintai. Cak Pak Umar tadi sandung, rasa nyaman, kasih sayang. Nah itu. Begitupun dengan murid-murid yang ada di sekolah kita, Bapak dan Ibu. Terkadang ada anak yang luar biasa, betul nggak Bu Dera? Di luar dugaan kita. Wah ini begini. Kadang ada anak gara-gara rebutan makanan bisa sampai gontok-gontokan nangis. Nah dari situ kita sebagai guru harus bisa melihat apa sih sebetulnya kebutuhan dasar dia yang sedang dia penuhi. Sampai rebutan makanan, gontok-gontokan temannya dihajar nangis. Tentunya anak itu akan melakukan sesuatu tersebut adalah berdasarkan motivasi kebutuhan dasar hidup manusia. Betul tidak Bapak dan Ibu? Next. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yaitu satu, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup tadi seperti Bu Dara sampaikan, Bu Dara makan, minum, ya, dan lain sebagainya. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang sudah jelas. Begitupun murid-murid kita, Bapak dan Ibu. Kalau di rumahnya dia banyak mendapatkan tekanan, maka dia akan berharap di sekolah tempat dia mendapatkan kasih sayang dari kita sebagai ibu bapak gurunya. Jadi kalau ada masalah dari murid, kita lihat dulu sebetulnya apa sih dasar kebutuhan yang sedang dia kejar. Makanya di awal kan biasanya kita juga sering menanyakan ya keadaan atau latar belakang siswa. Betul tidak? Karena ini penting kaitannya untuk kita sebagai guru bagaimana bisa merancang pembelajaran dengan paradigma dan berpihak pada murid. Kemudian penguasaan. Setiap manusia pasti membutuhkan pengakuan penguasaan. Betul tidak? Kita melakukan sesuatu hal yang berbeda dari orang lain, tentunya untuk mendapatkan penguasaan, artinya penguasaan bahwa dia mampu. Kemudian kebebasan. Kita semua manusia butuh kebebasan. Ya Bu ya, tidak senang kalau ditekan-tekan, betul tidak? Nah, kemudian kesenangan. Kesenangan tadi kata Bu Lela, nge-mall, piknik, kuliner, ya, jalan-jalan, nah banyaklah kegiatan yang berdasarkan pada kebutuhan kesenangan. Nah ini semua adalah kebutuhan dasar hidup manusia yang idealnya ini harus kita penuhi semua. Begitupun terhadap murid. Ibu dan Bapak mungkin pernah di kelas kita memberikan tugas, disuruhnya A, dia memberikan jawaban dan pola penjawaban beda. Kita suruh misalnya membuat atau memaparkan tentang cara menggunakan produk setrikaan misalnya.
cendol. Setiap anak itu kan berbeda-beda, Ibu dan Bapak. Nah, disinilah kebebasan ini kita berikan. Awas, tetapi harus tetap berpegang pada nilai kodrat dan nilai zaman. Ya. Silakan dibaca, ini ada studi kasus. Maka Bapak dan Ibu disimak, dibaca. Di kelas Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, kata gurunya. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Nah, Ibu dan Bapak, dari studi kasus ini, saya mohon izin minum dulu. Dari studi kasus yang ini, saya tanya, kira-kira motivasi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Dani terhadap Fajar? Dari kasus ini, Bapak dan Ibu, kira-kira kontrol apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dani terhadap Fajar? Apakah sebagai kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah? Ya, betul. Hebat. Tepuk tangan buat Bu Silvi dan Bu Lela. Betul Bapak dan Ibu, bahwa Ibu Dani di sini dia sudah melakukan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dengan mengatakan, Tidak kasihan saya. nah, ya, ya, Ibu sudah capek-capek, kamu malah disuruh tidak bisa. Jadi akhirnya Dani diam membisu karena dia merasa bersalah. Seharusnya ketika ada siswa yang seperti ini, kita lakukan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu anak dengan cara mempertanyakan apakah perbuatan yang dilakukan Fajar itu baik atau tidak. Kemudian tanyakan alasannya, kenapa Fajar berperilaku seperti itu. Terangkan alasannya apa. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian kita validasi tindakannya dengan alasan tadi. Tentunya anak akan beralasan kan, bla 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 bla. Nah, di situ kita tahu
tahu validasi tindakannya. Alasan yang mendasar yang dia lakukan apa? Kemudian kita cari solusinya dengan menanyakan keyakinan dalam dirinya bahwa dia harus bagaimana dan apa yang harus dia perbuat supaya dia bisa ketika disuruh mengerjakan di depan kelas. Tanyakan keyakinan yang ada dalam dirinya. Dia harus bagaimana? Itu cara kita memberikan solusi Bapak dan Ibu. Jadi jangan langsung memberikan kontrol pembuat rasa bersalah. Karena kalau dari studi kasus ini, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, tentu ada hal yang mendasari dia berbuat seperti itu. Betul atau tidak? Nah, ini sangat berkaitan sekali. Makanya di sini kita sebagai ibu dan bapak guru harus sebisa mungkin setiap menghadapi masalah yang ada pada siswa, kita hadapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada yang bertanya Bapak dan Ibu? Oke, lanjut. Nah, ini betul. Betul, jawaban Bu Silvi adalah posisi kontrol yang dibuat Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah. Ya, yang pendekatannya dengan cara yang salah, membuat rasa bersalah. Ini Ibu dan Bapak ada 6 posisi kontrol restitusi yang harus kita tahu sebagai seorang pendidik. Ya, yang pertama guru sebagai penghukum. Kira-kira kalau guru sebagai penghukum, ketika ada anak yang melakukan salah, biasanya berkatanya seperti apa Bu Retno? Salah mengerjakan atau Berbuat salah seperti hal-hal yang di luar ketentuan seperti tadi fajar, atau misalnya ada anak yang tidak melakukan piket, anak yang usil, kadang-kadang ada anak yang tiba-tiba merobek buku temennya. ya paling kan dikasih tahu dulu jangan seperti ini, harusnya seperti gitu. Kalau sebagai penghukum Kalau sebagai penghukum, suruh push up kan? nah, Suruh ya, ngasih suruh apa? ya, iya betul. Tepuk tangan buat Bapak dan Bu Silvi. Nanti pacarnya Biasanya kalau posisi kontrol sebagai penghukum, guru itu langsung kamu push up 10 kali. Itu penghukum. Tanpa meminta penjelasan, alasan, dan solusi dari anak. Kedua, sebagai pembuat merasa bersalah seperti kasus yang tadi, ya sudah jelas. Kemudian guru sebagai teman. Kita bisa menerapkan posisi kontrol guru sebagai teman supaya anak juga merasa nyaman. Keempat, guru sebagai pemantau. Tuh si A kok begini. Padahal yang dipantau pun anak, dia kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya Bu. Kemudian guru sebagai manajer. Nah ini yang nomor 5 ini yang harusnya kita miliki. Kita harusnya punya posisi kontrol restitusi guru sebagai manajer. Bagaimana Bu cara melakukannya? Dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, tanyakan keyakinan kepada anak. Jadi nanti solusinya bukan dari kita Bapak dan Ibu. Kita hanya berdiskusi menanyakan bagaimana anak mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Nah itu posisi kontrol sebagai manajer dengan melakukan restitusi segitiga.
restitusi. Ini Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi adalah cara yang harus kita miliki sebagai guru untuk menjadi posisi kontrol sebagai apa tadi? Manajer. Ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Dalam validasi tindakan, biasanya kita itu harus mengajukan pertanyaan kepada murid yang melakukan kesalahan dengan ini, misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kalau menstabilkan identitas, biasanya pertanyaan yang kita terapkan pada anak adalah menanyakan bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu apakah menurut kalian itu baik atau tidak. Nanti dia akan secara sadar menjawab perbuatannya itu menstabilkan identitasnya. Di sini maksudnya menstabilkan identitas itu anak yang tadinya gagal, kalau anak berbuat kesalahan itu dianggap anak yang gagal ya Bu ya. Kita tuntut menjadi anak yang baik, kembali kepada kelompoknya dengan posisi baik, hal yang positif. Nah itu menstabilkan identitas. Makanya dengan mengajukan pertanyaan, apakah yang kamu lakukan itu kamu anggap baik? Tentunya nanti anak akan menjawab. Kadang-kadang anak-anak itu dia tahu bahwa ini tidak baik, tapi dia lakukan. Setelah itu kita validasi tindakan dengan menanyakan alasan. Ini contohnya ada Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Setelah dia menjawab, kita tanyakan kembali. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti anak secara sadar akan berpikir, apa ya kira-kira yang harus aku lakukan setelah aku melakukan kesalahan ini, supaya aku mendapatkan hal itu tidak harus menyakiti atau melanggar semua keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kalau anak sudah menjawab, mengakui kesalahannya, kita tanyakan, menurutku keyakinan yang mana yang sudah kita sepakati terus kamu langgar? Ya kan ingat ya, ini. Ya. Terus kita tanyakan solusinya Bapak dan Ibu. Kita tanyakan solusinya Bapak dan Ibu. Menurutmu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan. Dia akan memberikan solusinya sendiri. Setelah dia menjawab, baru kita tuntut untuk dia tetap melakukan hal positif sesuai komitmen yang dia berikan. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah diterangkan bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan untuk memukul, bukan untuk membuat dia merasa bersalah, ya, tetapi menciptakan kondisi bagi murid untuk ini, memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter positif yang lebih kuat. Ini pengertian restitusi segitiga menurut Diane Golson. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Barangkali di sini ada yang begini, tidak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Sudah paham?
insya Allah. Untuk lebih pahamnya ke depannya Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama ya berbenah diri, bersama-sama membenahi sekolah untuk mencoba menerapkan, melakukan budaya positif dengan diantaranya melakukan segitiga restitusi. Karena sesuai dengan visi kita yang kemarin, kita kan ingin anak terwujud menjadi anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini langkahnya sudah tadi saya terangkan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Next. Ya, Atau bisa Fleksibel nggak? terserah betul. Bukan identitas validasi menanyakan. maksudnya ini dulu. Iya, maksudnya fleksibel nggak bisa kita katakan nggak harus sesuai urutan tertentu. Misalnya kita dari awal Ya, harus berurutan Ibu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, biasanya anak kan suka dia dalam hatinya takut, ya kan? Takut yang akhirnya akan berakibat biasanya dikucilkan oleh kelompoknya, teman-temannya. Bahkan kita sebagai guru pun kadang-kadang memandang terima biasa. Betul tidak? Betul tidak? Nah, dengan kita menstabilkan dulu identitas, kita akan mengembalikan identitas dia yang merasa gagal menjadi identitas yang berhasil, kembali ke sifat baiknya, sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya Bapak dan Ibu. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanyakan tindakan yang salahnya itu apa alasannya, supaya dia sadar, oh iya, saya sudah melakukan kesalahan ini, alasannya ini. Ya, di awal kan sudah ditanyakan, menurutmu baik atau tidak? Tidak, Bu. Terus apa alasan kamu melakukan hal ini? Biasanya kan gitu, Bu. Kalau kita sudah tahu memvalidasi kesalahan alasan tindakannya, baru kita menanyakan keyakinan, supaya dia kembali sadar, meyakini keyakinan yang dia yakini kaitannya dengan budaya positif yang ada dalam dirinya, kemudian cari, minta solusinya apa dari dia, baru kita rangkul, tuntun dia, supaya kembali ke orang yang sukses. Sukses di sini dalam artian kembali ke dalam dirinya, menciptakan budaya positif. Oke, ini menstabilkan identitas. Langkah ini bertujuan mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi sukses. Nah, ini Bu. Saat kondisi emosional tidak akan mampu berpikir rasional biasanya kalau anak-anak. Pada tahapan ini, guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, dalam menstabilkan identitas, biasanya guru jangan, biasanya kalau saya nih, sebelum saya tahu begini, kamu tuh sudah tahu ini tidak baik, terus aja dilakukan, begitu kan? Kita manusia ya Bu ya. Tetapi saya setelah tahu begini, setelah kita menstabilkan, kita bisa melontarkan perbuatan ucapan seperti ini Bu. Berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Artinya ketika dia melakukan
bahwa dia itu tidak sendirian, bahwa manusia itu pada umumnya memang pernah melakukan kesalahan. Begitu. Nah, setelah itu kita kuatkan dengan validasi tindakan. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat salah, mengacu pada teori kontrol. Segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu perbuatan baik atau buruk. Hal yang diperlukan adalah memahami alasannya. Kenapa murid itu melakukan perbuatan seperti itu? Alasannya apa? Ibu ya? Next. Dalam validasi tindakan, biasanya ibu dan bapak guru mengucapkan kata-kata bijak yang seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, tanyakan alasannya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya kan? Setelah kita validasi tindakan, baru menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka setelah itu anak yang melakukan kesalahan siap kita hubungkan dengan yang percaya. Kemudian ia secara intrinsik akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sampai sini bisa dipahami Bapak dan Ibu? Kalau nanti kita bisa diskusi di kantor, kalau ada yang perlu didiskusikan. Lanjut ya, menaikkan keyakinan. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi tindakan, kita tanyakan keyakinan kepada anak. Keyakinan yang seperti apa yang berkaitan dengan masalah yang dilakukan, yang ada di kelas. Kan tadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Keyakinan kelas itu minimal 10 poin setiap kelasnya minimal. Iya. Yang minimal ya Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Kalau ternyata kesepakatannya kan gini, sebelum disepakati kan kita berdiskusi ya. Setelah itu disepakati. Kalau memang ternyata hanya ada 6 ya apa? Asalkan ke-6 itu memang sudah mencakup semua unsur yang kita harapkan dalam keyakinan kelas tadi. Nah, kemudian kita tanyakan, menurutmu nilai-nilai keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Setelah anak menjawab, kita tanyakan kembali, lantas kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Ini adalah cara kita menanyakan solusi yang harus dia ambil setelah dia menyadari kesalahannya. Jadi bukan dari kita Ibu, tetapi dari anaknya sendiri, lahir secara intrinsik. Nah dengan demikian, nanti dia akan kembali kepada lingkungannya menjadi orang yang sukses dan bisa menumbuhkan budaya-budaya positif dalam dirinya. Ya, dari tadi sudah saya paparkan semua Bapak dan Ibu. Ke-7 prinsip inti untuk budaya positif. Menurut Ibu dan Bapak, kesimpulannya bagaimana?
kita sebagai ibu dan bapak guru di sekolah terkait dengan penciptaan budaya positif ini? Silakan. Mau menyimpulkan budaya. Ada mau menyimpulkan. Berarti itu kesimpulannya itu Ya. pembelajaran itu harus menyenangkan anak sesuai dengan kebutuhan anak. Itu Bu. Betul. Ya. Kalaupun siswa melakukan kesalahan, kita jangan langsung memarahi atau membutuhkan anak. Jadi kita mencari tahu dulu alasan siswa. Ya. Mencari tahu alasan siswa itu melakukan kesalahan itu seperti apa dan menanyakan, kemudian kita mencari solusinya bareng-bareng supaya anak itu bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, ya betul. Itulah kesimpulannya. Ya. Jadi dari tadi saya paparkan dari awal sampai akhir, maka sepakat ya ibu dan bapak. Kita simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai imam, pengasuh atau manajer yang dapat menuntut murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tentu saja sudah sesuai dengan cita-cita pendidikan dalam standar nasional pendidikan Indonesia. Baik, ada yang bertanya lagi Bapak dan Ibu? Enggak. Barangkali di sini saya akan memperlihatkan segitiga visi yang pernah saya lakukan. Ini adalah video segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ada siswa. Mohon maaf suaranya kecil ya Bapak Ibu sehingga tidak jelas terdengar.
Oke, itu saja tadi sudah. Maka Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya video tadi yang sudah saya perlihatkan, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Harapan saya dan harapan kita semua, semoga kita sebagai ibu dan bapak guru di sekolah bisa menjadi pamong yang baik bagi anak-anak didik kita dalam menuntun murid-murid kita menuju keselamatan dan kebahagiaan sesuai kodrat lahiriah dan kodrat zamannya, dengan menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ayo kita bersama-sama membenah diri membangun sekolah ini dengan meningkatkan pembiasaan budaya positif agar karakter-karakter anak di sekolah kita tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah ya, hari ini kita masih diberikan sehat sehingga kita bisa kembali bertemu di sekolah. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Apa ya keyakinan kelas? Coba siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang kira-kira bisa mendefinisikan keyakinan kelas itu apa ya? Ya, betul. Kalian ingin kelasnya bersih? Nah, begini. Di sekolah itu kita kan punya peraturan, betul tidak? Kalau masuk harus jam berapa? Jam 7 ya. Berarti kalian harus taat, patuh, disiplin masuk jam. Terus di sekolah ada peraturan apa lagi? Piket kelas. Harus diapakan kalau piket kelas? Dilaksanakan ya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Pakaian seragam harus mengenakan, dia harus rapi, mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di sekolah. Hari Senin merah putih, Selasa putih-putih, Rabu pakai batik, ya, betul? Nah, keyakinan-keyakinan itu, ya, nantinya akan membuat kalian melakukan sesuatu pembiasaan positif baik di lingkungan rumah, di sekolah atau di kelas, yang nantinya kalian bisa melakukannya tanpa ada paksaan dari guru atau dari orang lain. Betul? Jadi hal-hal yang nanti kamu yakini bahwa kalau kamu melakukan hal ini, ya, melakukan keyakinan kelas dengan baik, berarti kamu menghargai diri kamu sendiri, membuat kelas kamu menjadi nyaman, tentram. Betul tidak? Sehingga di sekolah pun belajarnya menjadi enak. Ya. Sekarang Bu Guru tanya, kamu di kelas kira-kira menginginkan suasana kelas yang seperti apa? Coba Ibu tanya, Arkan, pengennya kelas seperti apa? Bersih. Novel pengennya kelas seperti apa? Sejuk. Ovi? Bersih juga. Ada yang lain? Keinginan kelas yang lain pengennya seperti apa? Bila? Kelasnya Bila menginginkan suasana kelas itu yang bagaimana? Lagi saya kurang kencang. Nyaman. Ada lagi yang lain? Kalau kita pengen suasana kelas nyaman,
tadi inginnya nyaman. Berarti kalau pengen nyaman kita harus bagaimana? Pengen suasana di kelas nyaman, nggak ribut ya, nggak gaduh. Berarti harus bagaimana? Kalau di kelas? Betul, tidak boleh berisik, betul tidak boleh berantem. Ya, kemudian apa lagi? Tidak boleh badung. Apalagi kalau sedang belajar harus bagaimana ke guru? Hormat, betul, menghormati, menghargai ibu bapak guru yang sedang mengajar di dalam kelas, betul. Nah anak-anak, tadi kan kamu bahasanya tidak boleh ribut, ya supaya nyaman. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Betul tidak? Nah, kalimat-kalimat itu akan kita rubah, ya, akan kita rubah menjadi keyakinan kelas dengan kalimat yang lebih positif. Bahasanya nanti tidak boleh ada kata jangan atau tidak boleh, ya, supaya lebih luas, ya, dan bersifat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kalian. Keyakinan kelas ini kita buat bersama demi kenyamanan kelas kita, supaya juga bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kalian, nilai-nilai budaya positif yang selalu kalian lakukan setiap hari nantinya, ya, mengerti? Kalau begitu, ibu akan membagikan voice note ini satu orang satu. Nanti kalian silahkan mengungkapkannya, menulis di sini tentang keinginan kalian terhadap kelas kalian. Kelas kalian tuh pengennya yang bagaimana sih? Tadi kan sudah disebutkan ya, contoh-contohnya sama kalian sendiri. Sekarang kalian tugasnya menuliskan keinginan kalian itu. Boleh tentang kebersihannya, tentang belajarnya di kelas, ibu gurunya harus bagaimana, tentang berpakaian seragam, tentang piket, ya, tentang kenyamanan, apa saja yang kamu inginkan di dalam kelas ini, silakan kalian tuliskan di voice note. Satu orang satu keinginan. Nanti setelah itu voice note ini kalian tempel di sini seperti ini. Paham yang ibu bicarakan? Sampai di sini ada yang belum mengerti tentang keyakinan kelas? Iya, tadi keyakinan kelas adalah apa? Serangkaian kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna menumbuhkan apa? Menumbuhkan kesadaran kita sebagai warga sekolah untuk meningkatkan nilai-nilai budaya positif. Ya, sekarang ibu bagikan ya voice note-nya. Silakan nanti setiap kalian menuliskan satu saja keinginan kalian di kelas ini. Di kelas kalian itu pengennya bagaimana? Ya.
belajarnya ingin yang berbeda silakan. Silakan. Silakan ditulis keinginan kalian dengan rinci. Bisa ibu baca bisa. Ini pembahasan kelas dia. Kamu apa? Ingin kelasnya indah gitu. Dalam belajar. Boleh apa saja dalam segi pembelajaran. Pengennya seperti apa? Dalam segi berpakaian, peraturan, dalam segi keagamaan, maunya seperti apa? Curahkan keinginan kalian. Sudah? Yang sudah, silakan ditempel di sini. Tempel. Berbaris ke sini, terus ke bawahnya. Iya. Ke sini, di bawahnya. Di bawahnya ini masih ada. Di sini ya. Ya. Di bawahnya, di bawah. Oke, Opik di bawah, boleh. Tempatnya masih banyak. Sudah semua? Oke, sudah semua. Sekarang ini siapa yang di atas? Sini. Oke. Sekarang Ibu mau bacakan satu persatu. Silakan. Fadli di sini, Fadli. Oke, iya. Sekarang Ibu mau bacakan beberapa keinginan dari kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ini ada, aku ingin kelasnya nyaman. Ada lagi nyaman dan bersih. Ingin kelasnya menjadi indah. Ingin melaksanakan piket kelas dengan baik. Nah, kemudian ingin kelas indah sama. Ibu kelompokkan ya. Yang ingin kelasnya indah di sini. Ingin kelasnya indah tadi mana? Ya, ini. Kemudian ini juga ingin kelasnya indah. Kemudian di kelas tidak boleh bertengkar. Ini. Sini ya. Sini. Bu pindahkan ke sebelah sini. Ya. Kemudian ada juga yang berkomentar di kelas tidak ada yang main fisik. Betul ini, tidak boleh main fisik berarti sama dengan bertengkar ya. Nah, ingin kelasnya bersih, Ibu kelompokkan di sini. Ada lagi di kelas jangan main fisik, betul di sini Ibu kelompokkan. Aku ingin di kelas belajar dengan pintar. Nah, ini di bawah Ibu kelompokkan. Ingin kelasnya bersih. Ada lagi ingin kelasnya nyaman. Nyaman tadi di mana nyaman sebelah mana? Sini. Ini ada yang ingin kelasnya bersih juga, ada 3 orang. Ini kelasnya nyaman. Ini ada yang nyaman. Kemudian ingin melaksanakan piket kelas dengan baik. Nah, dari sekian banyak anak didapat 1, 2, 3, 4, 5, 6
kita bahas ya, tadi ada 3 orang tidak ada main fisik di kelas. Berarti itu berkaitan dengan bully. Kemudian namanya apa? Main kekerasan. Iya, berarti kalimatnya bagaimana yang positif tuh ya? Kalau kita main fisik, mengajar, berarti itu menghargai orang lain tidak? Menghormati orang lain tidak? Tidak. Ya, berarti kita ganti kalimatnya, jangan di kelas jangan main fisik. Kita ganti kalimatnya ke yang lebih positif. Setuju? Ya, kira-kira apa tadi? Sini ya. Keyakinan kelas. Nomor 1, tidak ada yang main fisik. Berarti intinya kita harus menghargai dan menghormati sesama atau orang lain. Kita ganti kalimatnya. Menghargai dan menghormati. Atau kita tambahkan ini, Ibu pindahkan dulu sebelah sini supaya tidak mengganggu menulis. Kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, yaitu saling menghargai dan menghormati. Ini sudah ya. Sekarang ini kelasnya indah, ini kelasnya bersih. Kira-kira kalimat positifnya apa untuk keyakinan kelas kita? Apa coba, siapa yang bisa? Kalau kita ingin kelasnya bersih, berarti kita harus bagaimana? Laksanakan piket itu bentuknya boleh, betul, tapi lebih ke dalam tanggung jawab. Kalau bersih, supaya bersih, berarti menjaga kebersihan, betul tidak? Nah, kebersihan. Oke, ini sudah Ibu checklist. Sekarang yang ketiga, ingin kelasnya nyaman, ingin aman, berarti harus bagaimana? Kalau kelasnya ingin aman, kira-kira kalimatnya bagaimana? Ayo, apa? Menjaga kebersihan sudah sayang. Kondusivitas kelas. Nah, menjaga kondusivitas kelas. Kalau di kelas itu tidak boleh ribut, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling gontok-gontokan. Ya, dengan teman tidak boleh saling pukul-pukulan, tidak boleh, karena itu akan melanggar hukum. Oke, yang keempat, ini tadi sudah. Nah ya, jadi kalau di kelasnya dijaga kondusivitas kelasnya, pasti kelas akan nyaman, aman, tentram. Kalian akan betah di kelas, betul? Kemudian yang keempat, ingin bersih. Ya, ingin bersih, ingin indah kelasnya. Berarti bagaimana? Kalau indah apa? Kira-kira apa ya? Ingin indah.
menjaga keserasian kelas. Oke, ini sudah. Sekarang ini yang di bawah, melaksanakan piket kelas. Kalau tidak melaksanakan piket kelas berarti orang itu bagaimana? Tidak tanggung jawab, betul. Berarti kita rubah kalimatnya dari ingin melaksanakan piket kelas dengan baik menjadi tanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan hanya melaksanakan piket kelas anak-anak, tetapi belajar bertanggung jawab pada diri sendiri atas segala tugas-tugas yang diberikan guru juga. Kalau diberikan PR harus dikerjakan, jangan lalai. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Paham? Ya. Kemudian yang terakhir, aku ingin pintar di kelas. Berarti harus bagaimana? Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, betul. Nomor 6, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, alhamdulillah ternyata dari beberapa keinginan yang kamu curahkan untuk kelas kalian, ternyata setelah kita pilah-pilah hanya ada 6 keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan. Yaitu apa? Ibu ulangi. Nomor 1 apa ini? Saling menghargai dan menghormati. Kedua, menjaga kebersihan. Ketiga, menjaga kondusivitas kelas supaya tidak ramai. Keempat, keserasian kelas atau keharmonisan. Nomor 5, bertanggung jawab. Nomor 6, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Nah, ini keyakinan kelas kita ya. Jadi kalau sudah tercipta keyakinan kelas, kita warga kelas wajib menjalankan keyakinan ini dari hati kita sendiri secara sadar tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Sepakat? Sepakat saya? Bila kenapa? Kursinya tarik aja. Iya. Sepakat sekali lagi, sepakat? Oke, kalau begitu Ibu ketuk palu kalau kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita. Oke? Ibu resmikan, sepakat ya berarti. Sekarang begini, sebelum Ibu ketuk palu, kalau keyakinan kelas ini tidak kamu laksanakan bagaimana? Misalnya kamu tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, berarti di kelas akan terjadi apa? Ya, mungkin akan saling bertengkar, main pukul-pukulan. Seperti kemarin siapa? Ardi sama Fatir, ya. Nah, mulai sekarang setelah terbentuk keyakinan kelas, kamu semua harus ingat kita punya keyakinan kelas. Jangan kalian melakukan kesalahan yang di luar ketentuan itu. Kalau tidak mau menanggung resikonya. Semua ini diciptakan demi kenyamanan kelas dan menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila yang ada dalam diri kalian. Ya, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.
mandiri, gotong royong, kreatif, inovatif, ya? Itu tujuannya. Sepakat ya? Oke, Ibu resmikan. Oke, berarti keyakinan kelas sudah kita dapatkan. Nanti akan Ibu print dalam bentuk poster seperti yang itu. Ya, kalian kita semua tinggal menjalankan keyakinan kelas itu. Siapa yang melanggar nanti akan punya konsekuensinya, resikonya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah selesai membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, nanti kalian kelas ini kalian rapikan, kemudian kalian boleh beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Dera Sartika, salah satu rekan sejawat dari Ibu Cici. Setelah pemaparan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif oleh Ibu Cici Harningsi, CGP Angkatan 11 di SD Negeri 2 Japura Lor, saya memahami bahwa guru itu harus menjadi manajer untuk siswanya, sehingga guru tersebut memiliki kontrol terhadap siswanya dan siswa akan mampu mempunyai solusi dari permasalahannya dengan segitiga restitusi. Insya Allah itu akan saya laksanakan jika menghadapi permasalahan di sekolah. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Fitriani, salah satu rekan sejawat dari Ibu Cici Harningsi. Setelah pemaparan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif oleh Ibu Cici CGP Angkatan 11 di SDN 2 Japura Lor, saya memahami bahwa guru itu harus menjadi manajer untuk siswanya supaya memiliki kontrol terhadap siswanya dan siswa akan mempunyai solusi dari permasalahannya. Itu terkait dengan segitiga restitusi. Jadi siswa mengetahui atau menyadari kesalahannya, mengetahui alasan dan penyebabnya, serta mampu menyelesaikan masalahnya tanpa adanya paksaan. Insya Allah saya setelah ini akan menerapkan diseminasi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.